Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuslotima. Saya dari kelas 6D dengan NIM akhir 134, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura. Setelah ini saya akan memaparkan suatu pidato yang tentunya semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian, dan jangan lupa tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika, yaitu Ibu Evi Lufitasari, SPD MPD, serta para teman-teman yang saya sayangi. Saya mau bertanya terlebih dahulu terkait kabar teman-teman ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Masih waras? Atau sudah lemas? Oke, sip, berarti kita sudah siap ya ngobrol santai pada saat ini. Bukan bikin ngantuk, tapi buat nambah ilmu. Sekaligus mikir, oh iya, ternyata juga penting ya ngomongin tentang ini. Bumi akan kering tanpa hujan, begitu pula dengan hidup, tak akan lengkap tanpa tujuan. Dan salah satu tujuan mulia kita saat ini adalah kita bisa menjaga diri dari HIV atau virus yang tidak bisa kita lihat dari mata maupun dari manapun. HIV dan AIDS tentunya kita tidak perlu takut untuk menjauh, tapi kita juga harus tahu bahwasannya kita harus berani peduli, karena peduli adalah bentuk cinta paling nyata pada diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Hari ini saya akan membahas satu topik yang biasanya bikin orang angkat alis. Mau kabur atau langsung menyerah atau malah langsung serius. Oke. Apalagi kalau bukan tentang HIV dan AIDS. Tapi tenang, saya nggak akan bikin suasana jadi seperti seminar medis dengan semua istilah-istilah yang rumit. Saya akan membahas yang ringan tapi bermakna. Yang pertama adalah data-data tentang HIV di Indonesia. HIV ini bukan nama boyband Korea, dan AIDS itu bukan singkatan dari asik, ikutan, dance show, dan HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang dimana virus itu bisa menyerang sistem kekebalan tubuh, dan kalau kita biarkan saja itu bisa menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika tubuh sudah tidak mampu melawan penyakit yang kita derita. HIV dan AIDS itu bukan musuh manusia, tapi virus yang harus kita lawan bersama. Karena yang seperti kita ketahui bahwasannya yang harus kita perangi itu adalah virusnya, bukan penderitanya. Kita tahu ketika pertama kali seseorang mendengarkan dan telah diagnosis HIV, dunia seolah-olah runtuh. Ada rasa takut, malu, marah, bahkan putus asa. Tapi percayalah, tidak ada badai yang tidak bisa reda, dan tidak ada malam yang tidak berakhir dengan fajar tentunya. Ilmu kedokteran telah berkembang, terapi ARV tersedia. Banyak orang dengan HIV kini dapat hidup sehat, produktif, dan bahagia bersama keluarga dan teman-teman sekitarnya. Kunci utamanya adalah semangat, dukungan, dan disiplin dalam menjaga kesehatan. Dan marilah kita ubah cara pandang kita. Jangan biarkan orang HIV itu menjadi label, dan HIV itu adalah musuh manusia. Dengan penuh cinta, penuh harapan, penuh masa depan, kita semua berhak bahagia, berhak dihargai, berhak bermimpi, dan yang paling penting, berhak untuk hidup damai. Sekarang mari kita lihat berapa data terbaru tentang HIV dan AIDS di Indonesia. Hingga September pada tahun 2024 diperkirakan ada sekitar 503.261 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Dari jumlah data tersebut, 70% mengetahui status HIV mereka, dan
62% mereka menjalani terapi ARV dan hanya 42% yang mencapai supresi virus. Sedangkan pada tahun 2023 tercatat 27.569 infeksi HIV baru dan 27.000 kematian terkait HIV dan AIDS di Indonesia. Tentunya kita penting menjaga kesadaran diri, karena sehat itu bukan hanya soal olahraga dan makan sehat saja, tapi hidup sehat adalah investasi terbaik di masa depan. Dengan memilih hubungan yang sehat, aman, dan menjauhi kebiasaan beresiko, kita bukan hanya melindungi, tapi juga masa depan yang cerah yang perlu kita jaga. Mereka juga menunjukkan bahwa kita masih memiliki pekerjaan, rumah, dan dalam memerangi HIV dan AIDS di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar ialah stigma dan diskriminasi bahwa terhadap orang yang menderita HIV dan AIDS atau OTH, banyak dari mereka yang enggan mencari, mengobati karena takut akan diskriminasi, dihakimi, bahkan dikucilkan. Nah, seringkali ini orang-orang salah paham. Masih banyak yang memikirkan HIV ini bisa menular lewat pelukan, makan bareng, minum bareng, bahkan duduk di sebelah penderita HIV. Padahal faktanya tentu saja enggak bisa. HIV cuma bisa menular lewat darah, cairan tubuh pada saat berhubungan, dan dari ibu ke anak pada saat kehamilan ataupun pada saat ibu menyusui. Dan solusi pencegahan dari HIV dan AIDS ialah pemerintah di Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mengakhiri epidemi HIV dan AIDS yang ada di Indonesia pada tahun 2030 melalui strategi Triple 95S. 95% OTH mengetahui status HIV dan 95% dari mereka menjalani terapi ARV, dan yang terakhir 95% dari mereka menjalani terapi mencapai supresi virus. Solusi yang dapat kita tawarkan yaitu kita dapat menerapkan meliputi beberapa hal. Di antaranya ialah seperti hindari penggunaan jarum suntik secara berlebihan ataupun secara bergantian. Yang kedua, lakukan tes HIV secara rutin apabila kita sudah merasa teresiko. Yang terakhir, berikan dukungan dan jangan diskriminasi orang-orang yang telah mengidap HIV dan AIDS. Jadi, pembelajaran terpenting ialah jangan takut dekat dengan orang-orang yang sudah menderita HIV dan hidup dengan AIDS. Yang perlu kita takuti itu bukan orangnya, tapi ketidaktahuan dan stigma kita sendiri. Terus ada yang bilang nih, kan belum tentu kena AIDS. Kita itu tidak boleh berpikiran seperti itu. Jangan merasa aman pada apa yang di sekitar kita. Justru karena kita nggak tahu siapa yang terinfeksi, penting banget tentunya buat tes HIV secara berkala, apalagi kalau merasa pernah beresiko. Dan lagi kabar baiknya, sekarang HIV bukan akhir dari segalanya. Apa yang ada di dunia, bahkan di Indonesia, dengan terapi ARV, penderita HIV bisa tetap sehat, kerja, kuliah, olahraga, bahkan hidup bersama dengan kita. Akhir kata, yuk ubah cara kita melihat HIV dan AIDS yang ada di dunia dengan kata motivasi yang bisa saya terapkan, yaitu HIV dan AIDS bukan menjadi akhir dari harapan dan mimpi masa depan. Dengan pengetahuan, sikap positif, dan tentunya dukungan satu sama lain, kita bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Ingatlah, keberanian untuk menghadapi tantangan epidemi adalah awal dari kesembuhan. Dan tentunya perubahan kita bisa rubah. Mari kita bersama-sama melawan stigma, meningkatkan kesadaran, dan tentunya menjadi pelopor kebaikan bagi diri kita sendiri dan orang lain dan masyarakat banyak tentunya. Dari yang takut menjadi tahu, dari yang menjauh menjadi mendekat, dan yang cuek menjadi peduli. Karena kalau bukan kita yang memulai menyebarkan berita baik atau informasi yang sudah saya sampaikan, siapa lagi? Salam yang bisa saya ucapkan yaitu
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pidato ini menjadi pengingat untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan, baik dari sekitar kita maupun dari keluarga kita yang beresiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.